Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika langkah kakiku menginjakkan tanah, Jakarta untuk pertama kalinya, tanah yang asing, bising, dan terasa begitu luas. Aku datang dari sebuah desa kecil di pinggiran Boyolali dengan satu koper tua dan doa. Dari ibuku yang terus menggema di kepalaku, kerjalah yang baik. Nak, jangan bikin malu keluarga. Tujuan utamaku sederhana, mencari nafkah. Hidup di desa semakin sulit. Ayah sudah lama meninggal dan adik-adikku butuh sekolah. Aku diterima bekerja di rumah seorang wanita bernama Ibu Ratna, yang menurut informasi dari Biro Tenaga Kerja, adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di kawasan Menteng. Ketika mobil travel berhenti di depan rumah itu, mataku membelalak. Rumahnya besar, mewah, 2 lantai dengan pagar besi hitam mengkilap. Pohon Kamboja berjajar rapi di halaman, dan suara air mancur kecil terdengar dari sisi taman. Aku bahkan sempat ragu apakah benar aku akan bekerja di tempat ini. Seorang perempuan setengah baya membuka pintu setelah aku mengetuk perlahan. Namanya Mbok Tun, pembantu senior yang sudah 20 tahun bekerja di sana. Ia menyambutku dengan senyum hangat, tapi matanya awas, menilai dari ujung rambut sampai kaki. "Rina ya, masuk. Ibu sudah tahu kamu datang hari ini." Aku hanya mengangguk. Rumah itu terasa hening, padahal begitu luas. Lantai marmernya dingin di telapak kaki. Mbok Tun membawaku ke kamar kecil di belakang dapur. Kamar itu sederhana, cukup bersih, dengan ranjang besi dan kipas angin, tua yang mengeluarkan suara berderit setiap kali dinyalakan. Hari pertamaku diisi dengan pekerjaan yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Membersihkan kaca setinggi 2 meter, menyetrika pakaian yang begitu banyak dan mewah, mencuci piring porselen yang harganya mungkin lebih mahal dari semua perabotan di rumahku. Malam harinya, saat aku sedang merapikan sisa makanan di dapur, aku mendengar langkah kaki dari arah ruang tengah. Lalu muncul seorang pria muda dengan kemeja putih dan rambut sedikit acak. Ia berjalan sambil menatap ponsel, lalu berhenti melihatku. "Oh, kamu pembantu baru ya?" Suaranya tenang, tidak meremehkan. Aku menunduk gugup. "Iya mas, saya Rina." Dia tersenyum tipis. "Aku Fajar, santai aja ya." "Salamida dong." Setelah itu ia berlalu begitu saja, meninggalkan aroma parfum yang entah kenapa menempel di udara dan ingatanku. Itu pertemuan pertama kami. Singkat, biasa. Tapi sejak saat itu aku tahu, hidupku tidak akan lagi sesederhana sebelum aku membuka pintu rumah besar ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Rutinitasku sudah mulai terbentuk. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyetrika, memasak makan siang, dan seterusnya. Mbok Tun tegas dan disiplin, tapi ia juga sabar dan mau mengajariku banyak hal. Aku mulai terbiasa dengan irama kehidupan rumah besar itu, kecuali satu hal, kehadiran Mas Fajar. Ia jarang keluar kamar saat pagi. Biasanya baru terlihat sekitar pukul 10 saat aku sedang membersihkan ruang tamu atau menyapu teras. Ia selalu menyapa singkat tapi sopan. "Pagi, Rina." Hanya itu, tapi entah mengapa, suaranya membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Suatu hari saat aku sedang menyapu halaman, tiba-tiba hujan turun. Aku buru-buru mengumpulkan cucian yang dijemur. Ketika kembali ke dalam rumah, aku hampir menabrak seseorang di depan pintu dapur. "Pelan-pelan," katanya sambil tertawa kecil. Mas Fajar berdiri di sana, memegang cangkir kopi. Rambutnya agak basah, mungkin baru dari kamar mandi. Aku refleks menunduk, merasa wajahku panas. "Maaf mas, gumamku." "Gak apa-apa." "Kamu gak kehujanan kan?" Aku menggeleng. "Cuma sedikit." Ia tersenyum lalu berkata, "Kalau nanti mau bikin teh, buatkan aku juga, ya." Aku kaget. Biasanya semua minuman untuk Mas Fajar disiapkan
Mbok Tun atau langsung oleh Ibu Ratna. Tapi aku hanya mengangguk dan bergegas masuk dapur, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai membuncah. Sejak hari itu Mas Fajar sering ke dapur. Kadang pura-pura iseng melihat apa yang sedang aku masak, kadang hanya duduk di kursi sambil membuka laptop atau membaca buku. Ia tak pernah bicara banyak, tapi sapaan dan senyumnya seakan menjadi jeda manis di tengah hari-hariku yang melelahkan. Aku tahu ini aneh. Aku cuma pembantu, ia anak majikan. Dunia kami tidak sama, tapi hati, rupanya, tidak peduli pada batasan itu. Dan setiap kali ia menyapaku dengan senyuman kecil di sudut bibirnya, aku semakin takut bahwa perasaan ini tumbuh di tanah yang salah. Jakarta sedang memasuki musim hujan. Hampir setiap sore, langit mendung menggantung rendah, dan rintik mulai turun menjelang maghrib. Hari itu, seperti biasa, aku sedang memasak makan malam saat langit di luar tiba-tiba menggelegar keras. Kilat menyambar, dan sejurus kemudian listrik padam. Aku terdiam sejenak di dapur. Dalam gelap, hanya cahaya remang dari lilin kecil di meja yang menari-nari di antara bayangan. Suara hujan deras di atap terdengar menenangkan, namun juga membuat suasana terasa sunyi dan dingin. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. "Aku boleh duduk di sini?" tanya suara yang sudah mulai akrab di telingaku. Mas Fajar muncul di ambang pintu dapur, membawa lilin di tangan dan senyum tipis di wajahnya. Ia tampak lebih santai dari biasanya, hanya mengenakan kaos dan celana santai. Rambutnya sedikit berantakan. "Tentu Mas mau teh hangat?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. "Kalau boleh, iya." Aku menyeduh teh dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena lilin atau hujan, tapi karena jarak kami malam itu begitu dekat. Dapur kecil, cahaya lilin, dan suara hujan menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. "Rina," katanya tiba-tiba memecah keheningan. "Kamu udah lama kerja di sini?" "Baru 2 minggu, Mas," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Tapi kamu cepat beradaptasi. Rumah ini kadang dingin, ya?" Aku tak menjawab. Mungkin karena aku setuju. Mewah dan besar, tapi terasa sepi. Suasana rumah itu memang seperti menyimpan cerita-cerita yang tak ingin dibagi. Dulu aku jarang pulang, lanjutnya. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa aku merasa nyaman di sini. Salah satunya karena kamu. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan cangkir teh. "Aku tahu kamu mungkin gak percaya, tapi kamu berbeda, Rina. Kamu tenang, tulus. Dan itu menyenangkan." Aku masih diam. Jantungku berdegup kencang, seperti ingin keluar dari dada. Setelah beberapa saat, ia mengambil teh yang kubuat dan berkata, "Terima kasih ya. Tehnya enak." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan cangkir kosong dan pikiran yang mulai penuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepala. Aku tahu harusnya aku tidak membiarkan hati ini melangkah terlalu jauh. Tapi bagaimana caranya menahan sesuatu yang tumbuh begitu diam-diam, begitu lembut? Dan malam itu, di tengah gelap dan hujan, aku sadar. Aku mulai jatuh cinta. Setelah malam itu semuanya berubah. Perubahan kecil yang tak tampak oleh siapapun. Tapi terasa begitu jelas bagiku dan Mas Fajar. Ia semakin sering datang ke dapur, kadang hanya untuk menanyakan masakan hari itu, kadang pura-pura ingin membantu memotong sayuran, meski hasilnya berantakan. Tapi kami tertawa bersama, tawa yang terasa seperti rahasia kecil di antara dua dunia, yang tak seharusnya bersentuhan. Dan lalu mulai datang surat-surat kecil. Lembar-lembar kertas dilipat rapi, diselipkan di selarak piring atau di bawah cangkir teh. Tulisan tangannya rapi dan hangat. "Hari ini kamu masak apa? Apa bisa aku pesan senyum kamu juga di piringku?" Aku mulai menunggu pagi, hanya karena tahu akan melihatmu di dapur. Awalnya aku bingung, takut. Tapi entah bagaimana aku membalas. Diam-diam, aku tulis surat balasan dan kuselipkan di balik termos kopi. "Aku hanya pembantu di rumah ini, Mas.
Aku takut kita berjalan terlalu dekat. Hari demi hari, surat itu menjadi satu-satunya pelarian dari rasa bersalah yang mulai tumbuh. Aku tahu aku sedang bermain dengan api, tapi di dalam hati, aku menikmati setiap detiknya. Di balik piring-piring kotor, di antara harum nasi dan minyak goreng, aku menemukan sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun seindah-indahnya rahasia, ia tetaplah sesuatu yang rapuh. Suatu sore, aku sedang menyapu teras ketika mendengar suara langkah tergesa dari arah ruang tamu. Ibu Ratna berdiri di sana, wajahnya tegang, tangannya menggenggam secarik kertas, surat yang kutulis untuk Mas Fajar. Entah bagaimana bisa sampai ke tangannya. Apa maksud semua ini, Rina? Suaranya dingin. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menggoda anak saya? Aku membeku, ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Tenggorokanku kering dan tubuhku gemetar. Fajar masih muda, mudah terbawa perasaan, tapi kamu tahu kamu bukan siapa-siapa di sini. Lanjutnya dengan nada penuh amarah. Kalau kamu masih ingin bekerja di sini, jangan sekali-sekali mendekatinya lagi. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Mas Fajar tak ada di rumah saat itu. Ia sedang keluar kota. Dan aku tahu, sejak hari itu segalanya tak akan pernah sama. Malam itu aku menangis dalam diam. Tak ada tempat untuk mengadu. Tak ada telinga yang bisa mendengar keluhku. Mbok Tun hanya melihatku dengan tatapan tajam ketika aku melewati lorong, seakan ia juga sudah tahu segalanya. Dan rumah itu, yang biasanya sunyi, kini terasa menekan. Dindingnya seperti berbicara, menghakimi, menghukum. Keesokan harinya Mas Fajar kembali. Aku mendengarnya memanggilku dari ruang tamu. Nadanya cemas. Tapi aku tak berani keluar dari kamar. Aku takut melihat matanya. Takut melihat kecewa. Atau lebih parah, rasa bersalah. Namun akhirnya kami bertemu di dapur. Untuk pertama kalinya, kami berdiri saling berhadapan bukan dalam kehangatan, tapi dalam kecanggungan yang menggigit. Aku dengar dari Mama, katanya perlahan. Dia baca surat kita. Aku hanya menunduk. Aku gak nyalahin kamu, Rina. Ini semua salahku. Aku terlalu egois. Aku tahu kamu yang akan kena dampaknya. Aku menggeleng. Bukan salah, Mas. Aku juga ikut larut. Ia mengambil tanganku, hangat, kuat, dan penuh penyesalan. Rina, aku serius dengan perasaanku. Aku mau bicara ke Mama. Aku bisa hadapi semuanya. Tapi saat itulah aku tahu, inilah titiknya. Aku menarik tanganku perlahan. Jangan, Mas, Mama Mas bukan orang jahat. Dia hanya melindungi anaknya dari sesuatu yang dianggapnya tidak pantas. Tapi aku gak peduli. Aku peduli, bisiku. Aku gak bisa jadi alasan Mas kehilangan segalanya. Masa depan Mas, keluarga Mas. Aku hanya pembantu. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu tidak sebagai anak majikanku, tapi sebagai seseorang yang terjebak antara cinta dan kewajiban. Malam itu aku mengemasi barang-barangku. Hanya ada satu koper tua, koper yang sama saat aku datang ke rumah itu. Mbok Tun memandangi dari kejauhan. Kali ini tanpa kata, tanpa penilaian. Mungkin ia tahu, aku sedang memilih jalan yang paling menyakitkan. Saat aku berjalan keluar gerbang, Mas Fajar berdiri di sisi mobil. Itu tak berkata apa-apa, hanya menatapku dalam-dalam dan mengangguk pelan. Perpisahan kami sunyi, tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang lebih keras. Dari teriakan, cinta yang dipaksa kalah oleh kenyataan. 3 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah besar itu. Aku sekarang bekerja di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran Jakarta. Kedainya sederhana, tapi nyaman. Aku membantu di dapur dan kadang melayani pelanggan jika kasir sedang sibuk. Hidupku tenang, tak mewah tapi jujur. Dan yang paling penting, aku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah menghubungi Mas Fajar. Tak ada surat, tak ada pesan. Aku sengaja menjauh,
memutus semua benang penghubung. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku tahu kami hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang memaksa logika berdiri lebih tegak daripada rasa. Sampai suatu sore, langit mendung, aroma kopi memenuhi udara, dan suara rintik hujan jatuh pelan di jendela kaca. Aku sedang menyapu lantai ketika pintu kedai terbuka dan seorang pria masuk, berjaket abu-abu, rambut sedikit lebih panjang dari yang ku kenali, tapi matanya masih sama. Itu dia, Fajar. Ia memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sudut ruangan, tepat di bawah jendela. Aku berdiri terpaku beberapa saat, lalu memberanikan diri membawa pesanannya. Ia menatapku tersenyum pelan. Tak ada kejut, tak ada drama. Hanya kehangatan yang terasa asing sekaligus familiar. "Teh kamu masih enak?" tanyanya. Aku tertawa pelan. "Sekarang kopi yang aku buat lebih banyak." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku nyari kamu, Rin, tapi kamu memang pintar bersembunyi." Aku menunduk. Aku nggak sembunyi. Aku hanya memilih jalan sendiri. Kami bicara lama hari itu. Tentang pekerjaan tentang keluarga. Tentang bagaimana waktu telah membentuk kami menjadi orang yang berbeda. Atau mungkin justru lebih mengerti. Ia namu ada spesialnya jadi perusahaan besar sekarang tapi belum menikah. Aku tak bertanya kenapa. Sebelum pulang, ia berdiri di depan pintu, menatapku sekali lagi. "Kalau suatu hari kamu siap, dan dunia kita sudah tak saling menghakimi seperti dulu, mungkin kita bisa mulai lagi." Dari secangkir teh, aku hanya tersenyum. Dan ketika pintu tertutup di belakangnya, aku tahu, cinta kami mungkin tak pernah memiliki panggung yang layak. Tapi ia tidak mati. Ia hanya berada di antara dua dunia tamat,